Halo semuanya, selamat datang di Explainer kita kali ini. Hari ini, pas banget bertepatan dengan tanggal 5 Mei 2026, kita bakal ngebedah satu dokumen yang jujur aja lumayan bikin mikir, yaitu Buletin Kava edisi 442. Kita bakal lihat gimana buletin ini membedah sistem pendidikan kita yang sekarang dan tiba-tiba nawarin satu solusi fundamental yang mungkin nggak kepikiran sama banyak orang. Saya semangat-banget nih buat mandu kalian nyelamin alur argumen dari dokumen ini secara objektif. Oke, biar gampang, kita udah pecah pembahasannya jadi 5 poin utama ya. Mulai dari krisis pendidikan yang lagi rame, ilusi generasi emas, pergeseran paradigma, peran negara, sampai ke solusi radikal yang mereka sebut membangun peradaban emas. Yuk, kita langsung masuk aja. Nah, kita mulai dari realitas di lapangan dulu nih. Jadi, buletin ini ngebuka pembahasannya dengan ngelihat momen pasca Hari Pendidikan Nasional 2016. Alih-alih merayakan euforia, dokumen ini justru nekenin kalau ada ironi struktural yang gede banget yang masih terus menghantui sistem pendidikan kita. Bayangin aja, di satu sisi Kementerian Pendidikan lagi pusing ngadepin pemangkasan anggaran gila-gilaan. Terus ada tekanan ruang fiskal gara-gara program makan bergizi gratis atau MBG. Belum lagi nasib guru honorer yang upahnya masih jauh dari kata layak, sampai banyaknya realita ruang kelas yang rusak parah. Jadi, menurut teks ini, kondisi sistemik kita tuh lagi bener-bener babak belur. Terus, dari mana sih asal-muasal krisis anggaran ini? Sumber yang kita bahas ini secara spesifik nunjuk ke Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Menurut mereka, aturan inilah yang jadi biang kerok kebijakan efisiensi, yang ujung-ujungnya mangkas belanja negara sampai ratusan triliun rupiah. Dan pastinya sektor pendidikan yang kena pukulan paling telak. Oke, dari realitas pahit tadi kita ngelangkah ke argumen krusial berikutnya. Dengan kondisi morat-marit kayak gitu, buletin ini terang-terangan nyebut kalau mimpi besar mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu ya cuma ilusi doang. Kok bisa mereka nyimpulin gitu? Nah, di sini letak perbenturan ide yang benar-benar menarik. Di satu sisi, buletin ini ngeritik tajam kebijakan Menteri Pendidikan Tinggi yang berorientasi pasar, kayak rencana nutup prodi yang lulusannya nggak terserap industri. Tapi, di sisi lain, buletin Kava nawarin filosofi yang beda 180 derajat. Menurut mereka, pendidikan itu harusnya fokus ngebentuk karakter moral dan individu yang bertakwa, bukan sekedar jadi pabrik pencetak buruh industri. Jauh banget kan bedanya? Dokumen ini juga ngasih peringatan keras. Gini deh logikanya, pas anggaran fundamental kayak perpustakaan dipotong, budaya literasi otomatis nyungsep. Di saat yang sama, kasus perundungan dan pelecehan seksual di kampus malah makin naik. Ini kan tanda krisis moral yang parah. Menurut buletin ini, kalau masalah basic kayak gini aja diabaikan, ya bangsa ini fix bakal gagal nyentuh target 2045. Jadi, apa dong solusinya menurut mereka? Di bagian ketiga ini, buletin tersebut nawarin satu lompatan paradigma yang masif banget. Intinya, mereka pengen banting setir dari hitung-hitungan ekonomi yang serba sekuler, beralih total ke sudut pandang kewajiban religius atau teologis. Sebagai fondasinya, teks ini bawa argumen religius yang kuat banget, kayak kutipan hadis Ibnu Majah ini. Maksudnya gini, dengan nempatin menuntut ilmu itu sebagai kewajiban mutlak buat setiap individu muslim, teks ini pengen ngubah pola pikir kita. Belajar itu bukan sekedar pilihan buat mobilitas ekonomi atau cari kerja, tapi murni perintah Tuhan yang nggak bisa ditawar. Terus, goal akhirnya apa? Nah, kuncinya ada di istilah ini, Syahsiyah Islamiyah. Kalau merujuk ke dokumen ini, pendidikan itu harus meletakkan pembentukan kepribadian Islam yang utuh dan bermoral, jauh di atas sekedar nyetak ilmuwan jenius atau pekerja terampil. Pengabdian vertikal itu prioritas nomor 1. Buat nebelin argumennya, mereka juga ngutip Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Buletin ini menafsirkan kalau dalam paradigma Islam yang sejati, status sosial para pencari ilmu, dan khususnya para guru, secara inheren langsung diangkat dan dimuliakan oleh Tuhan sendiri. Ini jelas ngasih jaminan moral dan sosial yang luar biasa besar buat para pendidik. Tapi ingat, prinsip-prinsip teologis tadi jelas nggak bakal jalan sendiri tanpa campur tangan kekuasaan kan? Di bagian keempat ini, dokumen ini ngebedah gimana keyakinan agama tadi harus diterjemahin secara langsung ke dalam tata kelola dan tanggung jawab sebuah negara. Kalau kita lihat penjabaran di sini, pembagian tanggung jawabnya tuh tegas banget. Dalam tata kelola ala negara Islam versi buletin ini, pendanaan pendidikan itu di-cover penuh sama negara, nggak boleh dilepas ke mekanisme pasar. Kesejahteraan guru juga nggak sekedar urusan kontrak kerja, tapi status mereka benar-benar dihormati di seluruh lapisan masyarakat. Dan soal infrastruktur yang layak, itu bukan sekedar janji kampanye, melainkan mandat wajib yang harus dipenuhi sama pemimpin negara. Mungkin ada yang mikir, masa sih bisa negara full ngebiayain pendidikan?
Nah, untuk ngebuktiin kalau ini bukan sekedar mimpi di siang bolong, buletin ini bawa contoh dari masa lalu. Mereka merujuk ke Baitul Hikmah di era keemasan Islam. Ini dijadiin bukti historis kalau pusat riset dan ilmu pengetahuan kelas dunia yang dibiayai penuh oleh negara itu beneran nyata dan pernah sukses besar. Nah, kita masuk ke argumen pamungkas dari teks ini. Mereka ngeklaim kalau kerangka sistem yang diajuin ini nggak cuma bisa ngeberesin masalah di dalam negeri aja, tapi emang dirancang buat ngebangun sebuah peradaban emas yang ujungnya bikin kita jadi kekuatan adidaya di level global. Yang bikin poin ini benar-benar menarik adalah strategi mereka. Alih-alih ngutip tokoh internal buat ngevalidasi sejarahnya, teks ini justru meminjam suara akademisi barat. Kutipan dari Montgomery Watt ini sengaja dipakai buat ngelitau kita kalau peradaban barat yang maju sekarang ini pun nyatanya sangat berutang budi pada dinamo peradaban masa lalu ini. Pola yang sama berlanjut di sini. Teks tersebut menghadirkan tokoh barat lain, Jack C. Reister. Intinya, mereka mau bilang kalau dominasi global peradaban Islam selama setengah milenium itu bukan klaim sepihak, melainkan fakta sejarah yang diakui luas. Dan tebak apa akarnya? Ya, keunggulan ilmu pengetahuan mereka. Dan ini nih bagian puncaknya. Secara mengejutkan, teks ini masukin kutipan pidato tahun 2009 dari mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Kenapa ini ditaruh di sini? Karena buletin ini seolah pengen ngasih stempel persetujuan dari salah satu figur sekuler paling berpengaruh di dunia modern buat ngebuktiin seberapa besar dampak historis dari sistem yang mereka tawarkan. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari seluruh argumen buletin ini, solusi mutlak yang mereka tawarkan ada 3. Pertama, terapkan sistem pendidikan Islam secara komprehensif. Kedua, bangun tata kelola negara yang sepenuhnya bersandar pada akidah tersebut. Dan ketiga, ini yang paling menantang, tolak mentah-mentah pengaruh ekonomi sekuler dan hegemoni kapitalistik. Dan akhirnya kita sampai di satu pertanyaan besar yang sengaja dilempar di penghujung dokumen ini. Di saat bangsa ini lagi lari kencang ngejar modernisasi buat nyampe ke Indonesia Emas 2045, mungkinkah kunci sukses yang sebenarnya justru mengharuskan kita buat putar balik dan nerapin lagi paradigma tata kelola historis yang berbasis keimanan ini? Sebuah pertanyaan yang pastinya bikin kita semua mikir keras. Makasih banyak ya udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.